buat contoh, misalnya judul strategi pembelajaran menarik selama masa COVID dengan video presi. Paling tidak kita mengidentifikasi strategi pembelajaran dulu, kemudian masa pandemi, kemudian video presi. Nah, agar kita bisa bercerita, mendeskripsikan lebih luas, maka kita akan bercerita tentang pembelajaran konvensional dan pembelajaran era digital. Berarti di sini nanti akan ada dua subnya, kan gitu. Akan ada dua sub. Sub tentang pembelajaran konvensional, begitu kan? Dan sub tema atau sub ide tentang pembelajaran era digital. Kira-kira kan begitu. Nah, kita sudah mulai mengidentifikasi. Terus masa pandemi, kita bercerita tentang masa pandemi. Apa ini masa pandemi? Ternyata tiba-tiba kita akan bercerita, tiba-tiba ada yang namanya virus corona. Kan gitu. Oke? Virus corona ini kemudian merubah segala tatanan kehidupan manusia. Nah, tapi jangan terus melebar. Ingat, fokus kita hanya pada pembelajaran. Menguraikan sedikit nggak apa-apa. Tatanan kehidupan manusia termasuk, nah, dalam dunia pendidikan. Oke, kita mulai punya tema-tema nih di sini, ya. Dalam dunia pendidikan sampai akhirnya keluarlah aturan-aturan di sini. Keluarlah kebijakan. Nah, sehingga akan mengerucut. Bahas di situ. Keluarlah kebijakan atau aturan. Cari aturan dan kebijakan masa pandemi. Klik di Google, ketemu aturan dan kebijakan masa pandemi. Setelah ketemu aturan kebijakan masa pandemi, maka kita akan melihat salah satu ternyata kebijakannya adalah tentang BDR. Belajar dari rumah. Nah, belajar dari rumah diuraikan. Kemudian dengan metodenya, metode BDR. Oke, karena kita akan masuk ke video presi, gitu. Metode BDR ada bermacam-macam. Tuh ini, sehingga Anda urut menulisnya, ya. Ada bermacam-macam. Ada bermacam metode yang menarik. Nah, kemudian salah satu di antaranya adalah dengan video presi. Gitu loh, ya kan? Nah, video presi. Baru kita akan berubah membahas tentang video presi. Nah, berarti di sini teman-teman guru atau katakanlah teman-teman yang akan mengajar, mungkin Anda ingin memberi penjelasan kepada adik kelas Anda, pada mahasiswa baru, siapkan tentang video presi misalnya. Apa Bu video presi? Ya Anda mungkin mengenal yang lain, silahkan ya, dengan Canva, dengan infografis, ya, dengan silahkan model-model yang lain yang anak-anak muda lebih kenal daripada saya. Begitu, nah silahkan. Baru di sini Anda akan membuat tentang sebelum aplikasi digital ya. Di sini tentang metode. Berarti kita akan lihat metode pembelajaran atau media pembelajaran digital. Nah, nanti akan ketemu banyak uraikan tentang media video presi. Nah, jadi ini nanti tulisanmu akan seputar itu, gitu. Nah, Anda menguraikan itu sudah bisa berapa halaman itu, berapa tema, berapa halaman, gitu ya. Karena untuk menuju ke video presi ini pasti dengan aplikasi digital, ya, dengan aplikasi digital. Silakan kita lihat di sini aplikasi-aplikasi digitalnya. Kita akan membahas tentang misalnya kita bahas dulu aplikasi digital yang tiba-tiba menjadi primadona. Nah, menjadi primadona. Kemudian kita lihat ada kekurangan. Ini Handika keluar masuk, kenapa? Ada kekurangan dan kelebihan, ya. Ada kekurangan dan kelebihan. Baik.
Setelah ketemu seperti ini, teman-teman, nanti caranya menulis begini. Jadi kita buat yang namanya pointers. Masih ingat? Inilah yang disebut pointers. Pointers kalau kemarin kita ajarkan dalam latar belakang, maka yang sekarang ini kita ajarkan dalam cara menulis kajian pustaka dan kajian teori. Setelah ketemu pointers begini, maka sekarang kita bisa melihat, kok tiba-tiba ngomong strategi pembelajaran ya. Misalnya loh, saya mau ini dulu deh, mau cerita tentang masa COVID dulu. Misalnya ya, saya mau bercerita tentang masa COVID dulu. Oke, kalau masa COVID dulu mungkin saya ini menjadi yang pertama, yang ini dulu deh. Yang masa pandemi ini dulu. Nah, kan kita bisa merubah begitu. Ini dulu yang nomor 1. Oke, ya, ini menjadi nomor 1. Ini oke, merah ini menjadi nomor 1. Kita uraikan dulu ini yang pertama, misalnya. Gitu ya. Nah, di mana ini aku ngetiknya? Oh, di situ ya. Kita uraikan itu yang pertama. Jadi, dari yang pertama ini, kita akan melihat bahwa ternyata kita berceritanya bisa dari sini dulu. Oke. Setelah itu kita bercerita tentang BDR macam-macam, baru yang strategi ini, strategi pembelajaran di era BDR, kita akan ini menjadikan nomor yang kedua, misalnya. Sehingga kita bisa mengurutkan nanti. Ini nanti akan saya uraikan yang kedua. Begitu, setelah melihat outline-nya begini. Baik, terus kemudian aplikasi digital ini menjadi yang ketiga. Nah, gitu. Jadi kita bisa merubah susunannya agar menjadi urut, ya, agar menjadi urut ini akan saya jadikan yang ketiga. Karena agar ceritanya menjadi urut, dan itu sah-sah saja. Dan yang terakhir, kita akan memuat video presi ini menjadi yang keempat. Begitu, ya. Nah, kira-kira ini begini teman-teman, sehingga kita bisa menulis. Oh, kalau tadi seperti itu, kita akan urutkan agar ceritanya menjadi nyambung, ya. Kita mulai deh tentang masa pandemi yang tiba-tiba merubah segalanya. Nah, Anda menceritakan ini mungkin sudah berapa halaman ini? Mungkin bisa 2 halaman ya, tentang perubahan sekolah, perubahan pendidikan, keluar kebijakan untuk BDR yang menarik, perlu pembelajaran yang menarik. Nah, setelah itu kita masuk ke sini, ada strategi-strategi pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran ini yang tiba-tiba harus kita buat, salah satunya dengan video presi. Nah, video presi itu terkait dengan aplikasi digital, gitu ya, terkait dengan aplikasi digital. Maka kita bicarakan tentang aplikasi digital. Setelah aplikasi digital itu, maka kita akan menggunakan media video presi. Kira-kira begitu teman-teman. Sampai di sini contohnya untuk membuat teori. Jadi bagaimana kita membuat teori, tetap kita harus membuat tentang tentang bagaimana kita mencontohkan membuat teori ini, tentunya dengan hal-hal yang ada variabel-variabel di dalam judul. Kira-kira begitu.